Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Hilda Munarfa dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Hari ini kita akan membahas topik mengenai menentukan strategi produk dan merek. Bahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi produk, kedua tentang bauran produk, ketiga klasifikasi barang konsumen, keempat tentang keputusan strategi merek. Apa yang dimaksud dengan produk? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk yang dipasarkan meliputi barang, fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, bisa orang, bisa tempat, properti, organisasi, dan juga bahkan sebuah gagasan. Yuk kita lihat contoh-contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh produk fisik yang kita tawarkan ya. Ini adalah contoh jasa dan peristiwa. Ini contoh pengayaan pengalaman. Ini contoh orang dan tempat. Ini contoh properti dan informasi. Sekarang kita masuk tentang bauran produk. Dalam bauran produk ada 5 level produk, yaitu yang pertama manfaat inti, kedua basic product, ketiga expected product, keempat augmented product, dan kelima potensial product. Kita bahas satu persatu. Apa itu manfaat inti? Manfaat inti adalah manfaat yang ditawarkan dari suatu produk. Contohnya produk HP. Dalam HP sebetulnya apa manfaat inti yang dia tawarkan? Manfaat inti dari sebuah HP adalah alat komunikasi. Nah, basic produknya apa? Jadi basic produk yang atau gini, apa yang harus barang itu ada di suatu produk HP. Jadi basic produknya yang harus ada. Berarti kalau alat komunikasi yang harus ada adalah fungsi dia untuk nelfon dan fungsi sebagai pesan atau menerima pesan atau mengirimkan pesan. Jadi dari sebuah HP itu manfaat intinya adalah alat komunikasi, basic produknya adalah ada fungsi untuk nelfon dan ada fungsi untuk mengirim pesan. Ketiga, expected product atau produk yang diharapkan. Selain fungsinya sebagai menelpon dan menerima pesan, produk apa lagi yang diharapkan ada di sebuah HP? Contoh, bisa untuk dipakai BBM dulu ya, bisa dipakai untuk WA, bisa dipakai untuk Telegram, bisa dipakai untuk FB, bisa dipakai untuk IG. Itu adalah expected product, bisa dipakai untuk email ya, itu expected product. Augmented product adalah produk yang ditingkatkan. Artinya apa? Selain produk yang diharapkan, produk itu bisa ditingkatkan tidak? Bagaimana meningkatkan produk? Artinya memorinya harus banyak. Kalau memorinya banyak, artinya apa? Aplikasi-aplikasi yang bisa di-download oleh suatu HP itu akan lebih banyak juga. Dan tidak gampang hang. Artinya apa? RAM-nya, memori dari suatu HP-nya harus besar. Pada saat memori HP itu terbesar, jadi produk itu bisa ditingkatkan lagi. Fungsinya akan lebih berpotensi ya. Jadi bisa masuk ke potensial produk juga. Jadi HP itu kameranya mungkin akan lebih bagus, misalnya jadi 64 pixel, dia bisa memfoto dari dekat, yang sedang bisa 4 kamera mungkinnya. Itu adalah potensial produk. HP-nya bisa dipakai untuk PPT, bisa mengedit Excel, bisa dipakai untuk menulis di Word. Itu adalah contoh dari beberapa level produk. Semoga kalian paham. Sekarang kita diskusi tentang ini, Starbucks. Nah, kalau kita lihat Starbucks, sebetulnya barang atau jasa apa yang dia tawarkan? Terus bagaimana produk ini berbeda, memberikan pengalaman yang berbeda? Beda nggak ya kita nongkrong atau minum kopi kongko-kongko di Starbucks dengan minum warung kopi misalnya abnormal atau yang di pinggir jalan? Apa bedanya? Pengalaman apa yang membuat dia berbeda? Nah, setelah itu kita akan tulis, kita diskusikan apa sih sebetulnya core benefit yang ditawarkan oleh Starbucks, apa aktual atau basic produknya, apa augmented produknya, apa potensial produknya. Jadi kita diskusi nanti ya.
Nah, kita masuk tentang klasifikasi barang konsumen. Ada 4 jenis barang konsumen. Yang pertama convenience good, kedua shopping good, ketiga specialty good, dan keempat on-site good. Kita masuk yang pertama yaitu convenience good. Convenience good yaitu barang yang dibeli konsumen dengan cepat dan upaya yang sedikit. Artinya cepat, pengambilan keputusannya cepat, tidak perlu berlama-lama. Terkadang bisa terjadi impulse buying, ya. Harganya relatif murah. Distribusi barang ini intensif atau luas. Jadi tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Itu contoh dari convenience good. Nah, apa saja yang termasuk convenience good? Yaitu staples, barang kebutuhan sehari-hari, sabun, contohnya Pepsodent, gula, ya. Pokoknya barang kebutuhan sehari-hari itu termasuk barang convenience good. Kedua, impulse good, yaitu barang dadakan. Bisa dibeli berdasarkan keinginan seketika tanpa perencanaan atau usaha pencarian. Contohnya permen coklat itu suka ada kita bilang di kasir kalau lagi nunggu. Nah, itu impulse good, barang yang ditaruh di sana, bisa dibeli dadakan kapan saja. Yang ketiga adalah emergency good, barang darurat, dibeli ketika saat kebutuhan itu mendesak. Obat-obatan, Hansaplast ya, perban, termasuk emergency good. Itu kita kalau beli cepat, upaya memikir, pengambilan keputusannya itu cepat, ya. Kedua, shopping good. Shopping good itu adalah barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembeliannya. Contohnya itu adalah pakaian, celana, ya, jam tangan, tas. Ini kebutuhan rumah tangga juga termasuk barang shopping goods, ya. Panci-panci itu termasuk shopping good. Ketiga, specialty. Specialty adalah barang-barang yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik merek yang unik, dan karenanya banyak pembeli bersedia melakukan pembelian yang khusus. Ciri lainnya adalah harga barang ini adalah cukup tinggi. Penyalur juga tidak membutuhkan tempat yang mudah untuk dijangkau, namun mereka harus memberitahukan kepada pembeli mengenai lokasi di mana mereka berada. Ini contohnya Moge, itu kan dealernya khusus, nggak ada di setiap kota. Ini juga yang menjual kamera, tidak ada di tiap kota itu ada dealer kamera. Pameran lukisan juga tidak ada di setiap kota ada pameran lukisan, hanya di kota-kota besar. Yang terakhir ada on-site good, atau barang yang tidak diketahui konsumen atau barang yang biasanya mereka tidak terpikir untuk membelinya. Jadi barang ini memerlukan dukungan iklan yang tinggi dan personal selling yang baik. Contohnya adalah ini, jual makam, jual asuransi gitu ya. Karena orang tidak terpikir untuk membeli asuransi, tidak terpikir untuk membeli tanah makam. Bagaimana dengan barang industri? Barang industri diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama bahan baku dan suku cadang, kedua barang modal, ketiga pasokan dan layanan bisnis. Kalau bahan baku dan suku cadang artinya barang output yang keluar dari satu perusahaan menjadi input dari perusahaan lainnya, ya. Ini barang modal adalah mereka menghasilkan barang-barang yang diperlukan sebagai modal bagi perusahaan atau industri tertentu. Sedangkan pasokan atau layanan bisnis yaitu yang melayani kebutuhan dalam suatu industri atau suatu perusahaan, misalnya jasa cleaning service. Nah, sekarang kita masuk bauran produk. Bauran produk adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama lebar, yaitu berapa banyak macam lini produk dalam perusahaan itu. Kedua panjang. Panjang yaitu jumlah unit produk dalam bauran produknya. Maaf. Yang ketiga adalah kedalaman, yaitu seberapa banyak yang ditawarkan tiap produk dalam lini tersebut. Terakhir ada konsistensi, yaitu seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lainnya. Karena kita masuk kepada keputusan merek. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. Ini adalah contoh-contoh merek ya. Ada Aqua, KFC, Body Shop, ada Telkom. Nah, ada
6 level pengertian merek. Ada levelnya yang menyangkut atribut. Atribut itu mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Ada manfaat. Atribut yang diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan manfaat emosional. Ketiga, merek juga ada yang berarti nilai, yang menyatakan sesuatu nilai produsen, atau juga mencerminkan budaya, mewakili budaya tertentu, atau juga menggambarkan kepribadian, ya, atau juga pemakai, menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, apakah manfaat dari pemberian merek? Yang pertama adalah untuk memudahkan penjual memproses pesanan dan menelusuri jika terjadi masalah-masalah tertentu. Kedua, memberikan perlindungan hukum atas merek tersebut. Ketiga, memberikan kesempatan yang menarik pelanggan setia, maksudnya memberi kesempatan menarik pelanggan setia dan menguntungkan. Keempat, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. Kelima, membantu citra perusahaan, memudahkan perusahaan meluncurkan merek baru. Ini adalah keputusan merek. Jadi brand decision-nya itu pakai brand atau tidak. Kalau mau pakai brand siapa yang dipakai? Brand manufacturer, brand distributor, atau license brand. Kalau menggunakan brand name decision, pakai namanya siapa? Individual name, family name, spirit name, atau company individual names. Terus strategi brandnya mau seperti apa? Pakai brand extension, multi brand, new brand, atau co-brand. Nah, brandnya itu untuk apa? Untuk repositioning, decision, atau no repositioning. Ini adalah ringkasan keputusan tentang merek. Terus pemilihan merek itu bisa berdasarkan nama orang, bisa pakai nama tempat, bisa pakai nama mutu, bisa gaya hidup, bisa juga dari buatan. Ini contoh ya, nama orang dari Honda, tempat itu Somalang Karapitan, KFC ya, Kentucky, nama mutu itu Energizer, gaya hidup itu Men's Health, buatan itu contohnya Xerox. Sekarang keputusan strategi merek. Strategi merek itu bisa ada strategi existing atau new, ya. Jadi kalau existing untuk lebih eksis di posisi yang sekarang, yaitu dengan perluasan lini. Kalau untuk existing dengan new berarti perluasan merek. Kalau new dengan existing berarti multi merek. Tapi kalau mereknya baru dengan produknya produk baru berarti kita menggunakan merek baru. Ini nama mereknya, ini kategori produknya ya. Pengemasan itu menyakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Manfaat dari pengemasan adalah untuk swalayan, untuk kemakmuran konsumen, untuk citra perusahaan, dan juga sebagai peluang inovasi. Label wajib mencantumkan. Jadi ada packaging, ada juga label. Label itu ada tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, harga per unit, tingkat mutu, persentase setiap unsur utama, cara penggunaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan indikasi penggunaan dari suatu merek. Label. Pelabelan bisa berupa tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Fungsi pelabelan adalah untuk mengidentifikasi produk atau merek, untuk menentukan kelas produk, untuk menjelaskan produk, dan untuk mempromosikan suatu produk. Jadi label nih bentuknya kayak gini ya. Ini contoh, biasanya kadang kita suka rancu antara label dengan logo, padahal yang label itu yang tulisan-tulisan kecilnya seperti ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.